pribadi ya, ini bukan ego keluarga nih, ego pribadi. Gue pengen naik lagi, gue naik gunung lagi. Itu mohon maaf ya, tadi liburan keluarga nih Pak. Bodo amat gitu. Dia pengen liburan sendiri. Kan gue udah jawab, ego pribadi, karena gue bukan tipe orang yang liburan banget. Dia nggak suka jalan-jalan. Gue nggak suka jalan-jalan, kalau jalan-jalan karena dia emang hobinya main PS, nonton bola. Jadi menurut dia itu udah refreshing. Nah sedangkan kita keluarga udah bete gitu ya kan, butuh penghiburan. Biar bapak yang jawab dulu, soalnya kalau itu ntar obsesi kamu. Kita beda obsesi. Untungnya hobinya dia sehat, jadi aku juga dukung. Itu kamu ditanyain mau liburan nggak, kemana nih? Kalau aku sih sebenarnya, kalau dulu ya sebelum aku nikah tuh list liburan tuh tiap tahun tuh pasti ada tempat-tempat baru. Tapi semenjak yang punya anak ya, ini rumah aku di 1 kilo dari Taman Mini aja, kita liburan Taman Mini habis itu encok gitu loh. Jadi aku juga kayak pengen ngayal pergi ke theme park yang di benua mana udah nggak pengen jauh-jauh juga gitu ya. Jadi alhamdulillah Mas Sultan ngerti. Jadi tiap tahun nih selama kita budget kita nggak liburan, setiap tahun ada investasi rumah baru ya Mbak ya. Gitu. Jadi aku udah ada sogokannya, nggak traveling tapi nabung kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi next nanti mungkin saatnya jalan-jalan nggak harus jauh. Kalaupun jauh anak-anak juga ngerti udah aku mau ngajakin kamu road trip itu, cuman dengan syarat bilang kita road trip yuk kemana, tapi kita nggak bawa siapa-siapa ya, mungkin no assistance. Sanggup nggak lo? Itu tantangan soalnya pembelajaran juga kan, kadang-kadang kita lihat siapa namanya itu yang Dito sama Ayu. Mereka bisa sampai ke luar negeri yang jauh gitu-gitu, pakai asisten. Wah luar biasa nih. Kalau kita jalan-jalan kita bawa rombongan bebek. Bisa nggak, berani nggak sayang, aku mau ajak kita kemarin ke Bandung ya terakhir ya, Bandung, cuman ternyata tempatnya di pinggir kali. Wah seru juga. Gitu ya, pasti ada dinosaurus. Sebenarnya itu terinspirasi dari kakaknya sih, karena kan adik itu main sehari-hari itu apa yang dimainin kakaknya. Nah kakaknya tuh si Maher tuh lagi into banget sama dinosaurus, bahwa dia lagi suka baca buku, dimana selama ini dia nonton, tapi kalau buku tuh kan kayak ensiklopedia ya, jadi ada ilmu pengetahuannya gitu. Dia baru tahu kalau ada dino yang makan tumbuhan, makan buah, makan serangga, makan batu buat ngebantuin karena lehernya panjang gitu ya. Jadi itu untuk ngebantu pencernaannya dia. Ada yang bentuknya buat berantem pakai helm, ada yang buat macam-macam gitu loh. Jadi karena dia melihat tertarik sama buku cerita, terus punya anak dari telur, akhirnya kita yuk sekarang ngajakin kakaknya jalan-jalan, adiknya juga biar semakin berani dan lain sebagainya gitu. Jadi hari ini temanya tentang dino. Ya kita tadi lihat-lihat apa namanya, kita ke Dino Park di Taman Mini. Iya. Tidak ada rundown khusus untuk ulang tahun, kita cuma konsepnya main ketemu, temanya sama ibu semuanya dikasih baju seragam, jadi kita jadi hilang. Iya, seragaman, terus yang anak-anak ya, yang anak-anak, terus di Dino Park ada potong kue, potong kuenya. Mau tadi kue potong airnya? Enggak sih. Karena foto-foto doang kebijakan aja. tempatnya kita nggak boleh bawa makanan dari luar. Udah ini nggak dimakan dah. Iya, cuma Ini selebrasi foto doang ya gitu. Kuenya Dino juga, ya gitu lah. Kalau misalnya kado itu dia sih, kado nggak ada yang spesifik, tapi ya kita juga bukan tipe orang tua yang ngasih kado pas lagi ulang tahun doang juga sih. Jadi ya kado dari kita tuh itu ya, lebih ke harapan dan doa gitu ya, kayak kita bersyukur, terus kita pengennya nih anak-anak tuh kita anterin mereka tuh guyup sama saudara-saudaranya, karena once nanti kita nggak ada pasti mereka harus saling jaga gitu sih. Jadi kita lebih pengen nanemin kayak value-value itu sebagai pembekalan dan hadiah dan kado dan apapun itulah. Mungkin terakhir arti di umur Malek yang sekarang nih mungkin apa gitu? Apa Mbak? Ya alhamdulillah mulai sehat. Iya, itu sih. Kita benar-benar. kemarin sempat kena bukan badai covid, bukan kita sempat kena covid bareng-bareng. Jadi kan bulan Maret itu Maher duluan kena covid. Udah positif ya. Maher bulan Maret kena covid, terus akhir Juni kemarin saya kena covid juga. Di situ saya nularin yang lain gitu kan. Itu saya juga sempat agak, aduh gimana nih ya, berat. Waktu ngerasain covid itu sakitnya
oke sakit kayak tipes cuma 3 kali lipatnya cuy. Tapi Terus lebih alhamdulillah, lebih sakit kena iya. mental karena dia maksudnya ngebawa Iya, itu ke rumah gitu kan. kena ke Malek pas dikasih tau Malek demam bah, ya Allah gue kena. Maher posisinya kena udah 1 tahun lebih. Malek itu posisinya berapa bulan? 2 bulan. Enggak lebih. Kamu jangan aku pasti lebih panik lagi. 3 Itu bulan bulan, Juni. beneran. Lebih sayang, Malek. Iya, Kan itu April, bulan Juni. September. Malek lahir bulan September. Udah banyak bulannya. Oh, iya. Udah Oh coy. iya. Tapi Oh, aku ingat 6 bulan pas pertama makan, pertama MPASI. Malek Iya, kena 6 COVID, bulan. yang itu gue sempat khawatir. Tapi alhamdulillah Malek sekarang sehat dan wah, secara makan orang tua mana yang gak senang sih ngeliat anaknya makan yang lahap. Walaupun makanan orang tuanya direbut mulu. Gue nih makan es krim Malek rebut. Gue makan Apa rujak, aja, apa gua aja, makan ketoprak, apa aja diminta. Apa yang kita masuk ke mulut dia pasti minta. Walaupun kalau ada kasaran ada pedas atau ada keras gitu mungkin dia lepeh, cuman dia minta, dia nggak kapok. Gue mau makan itu sih. Kayak aku. Ya itu keturunan ibunya karena bapaknya nggak doyan makan. Nah, Ya, tapi yang pasti sehat, umur pintar. 1 tahun tuh buat kita tuh karena kita lihat ke kanan dan kiri gitu ya, banyak banget ada anak-anak yang kurang beruntung gitu ya, walaupun itu pasti umur tuh udah emang ditakar lah ya, tapi kita bisa lihat kayak di zaman sekarang tuh zaman susah gitu ya, jadi banyak banget yang harus tutup usia di usia yang sangat muda gitu karena nggak makan, karena sakit gitu ya, nggak bisa sembuh dan lain sebagainya. Bahkan yang hamil juga banyak lah yang susah payah gitu. Jadi ya 1 tahun itu mungkin buat zaman dulu sebelum pandemi kayaknya hura-hura. Kalau ini rasanya kayak bersyukur banget udah bisa ngelewatin 1 tahun ini tuh, lahiran juga dimudahkan sampai akhirnya usia tahun gitu. Jadi ya lebih momen itu sih yang luar biasa banget kayak setahun ya. Berarti pas kak Ini lebih menjaga ini ya sih, maksudnya lebih overprotective lagi nggak sih untuk kesehatan anak-anak, maksudnya dengan apalagi kena COVID semuanya nih, sekeluarga gitu bang. Dan Iya. kalau dari luar gitu kan habis syuting bang. Gue sih capek ganti baju doang paling ngelap-ngelap, kadang mandi dulu sempat mengalami masa-masa yang gue harus ribet segala macam, cuman dengan gue ribet gitu gue makin capek lagi, gue akan Makin makin stres sakit malah lagi dan jadinya stres kena. lagi. Ya udahlah sekarang jalanin aja, cuman kita punya tetap ada ikhtiarnya, kita tetap nurut. Cuman kalau disuruh bener-bener nggak keluar sama sekali, terus bener-bener harus steril, malah nggak sehat di kitanya. Gue punya pikiran gitu ya, gue nggak Sewajarnya lah, bukan yang kayak di rumah sakit gitu. kayak adik gue tuh masya Allah banget, dia ikhtiarnya maksimal sekali gitu. Kayak hari ini tuh gue sampai wanti-wanti ke dia karena gue tahu dia orang gimana kan, lo mendingan nggak datang. Tapi amazed banget gue, dia wow datang gitu, ini pasti demi putri nih, nggak mungkin demi gue karena Enggak, demi anaknya dia Iya. lah, demi keluarga juga. sayangnya dia ke gue masih gedean sayangnya dia ke putri. Secara gue dulu seumur hidup sampai Ngeselin segini ya? ngeselin. Iya gue akuin. Yang kenapa gue kawinin Itu ya kalau adik gue itu datang. Nah adik gue tuh tipe yang gue mau masuk rumah itu disemprot dulu, karena gue enggak. Itu masing-masing. Tapi- Jangan overprotective, kita jalanin dengan ikhlas. kalau Kayak gitu. sekarang sih, kalau aku sih ngeliatnya keluarga kita ya gitu lebih kayak ke nurunin ekspektasi banget gitu. Mungkin dulu sulit gitu, kita juga harus prokesnya luar biasa dan lain-lain karena kita juga masih banyak mau gitu loh. Jadi akhirnya layer-layer untuk melindungi itu jadi sangat betul. Sekarang kita emang udah, kalau nggak penting banget emang udah nggak akan keluar kayak gitu loh. Terus sebuah kebutuhan memang di provide, kalau bisa ya di rumah aja gitu, dan dibikin seneng, dibikin enjoy. Jadi udah gak ada ekspektasi kayak kapan nih pandemi selesai, nggak yang kayak gitu lagi gitu. Jadi ya akhirnya lebih apa ya kayak gitu, lebih nerima dan lebih berusaha enjoy. Jadinya nggak terlalu berasa sih untuk jadi beban. Dan gue gak ngerti kenapa yang ada di otak gue ketika ada beberapa tempat yang dibuka itu pasti akan loss itu dalam artian wah ini over capacity lah ya, banyak yang excited kesana lah. Cuman gue gak ngerti kenapa targetnya Putri itu tempat-tempat yang ditargetin Putri untuk datang demi anak-anak ya, itu tuh wah nggak kosong, cuman nggak rame, nggak penuh, nggak Tetap semengerikan bisa aja. ketika hari-hari weekend tempat liburan itu enggak. Itu alhamdulillah banget. Tadi itu apa namanya, pas acaranya Malai kita ketemu kumpul bareng-bareng tuh
tempatnya kita nggak terlalu ngantri pun paling cuma sekali doang ya langsung masuk. Terus kemarin itu kita main juga sempat playdate juga. Itu Dan sebenarnya salah satunya adalah gini sih, kalau aku akhirnya yang ngeliatnya kita harus pintar-pintar ngambil kesempatan juga gitu loh. Jadi kita kan selama pandemi ini kita memang rem, kita banyak yang kita korbanin. Tapi begitu kita lagi ada sehat, terus keluarga lagi ada waktu, kita juga ada rezeki, itu kan faktor yang kalau dikumpulin tuh kadang-kadang jarang tuh berkumpul di dalam satu waktu. Kita harus ya ada hak anak-anak yang harus kita penuhin juga gitu loh. Ibaratnya nih peliharaan aja harus berjemur gitu kan, harus diajak main, itu masih hewan. Apalagi kita punya anak yang mereka juga butuh stimulasi tumbuh kembang, mereka butuh ada bermain dengan orang tuanya, harus mengenal lingkungannya gitu. Jadi aku sesekali memang harus nekat gitu, apalagi toh nekatnya dalam artian ada momennya juga jangan takut melulu gitu loh. Nekat dengan kadang-kadang ini ya. Gue nggak direm juga nggak marah gitu. Bu ini udah keramaian, gue nggak mau, gue tinggal Ya pulang nih. pasti itu juga Gue juga kita menolaknya karena ekstrim kalau udah kayak gitu. Bu ini udah kepenuhan gitu. Ya tadi dia takut-takutin tuh, Bu parkirannya penuh. Aduh, dia takut disuruh pulang lagi nih sama gue nih. Tapi pengen liburan nih. Yes. Hari ini ulang tahun Malaik nih. ini nih. Karena hari ini ulang tahun, satu Alhamdulillah. tahun nih gimana? Tadi acaranya. Alhamdulillah hari ini Malek ulang tahun, umurnya 1 tahun. Acara sendiri itu sebenarnya kita nggak bikin acara yang gimana-gimana, tapi istriku tuh pengen minimal sekali ada keluarga yang kumpul. Kalau memang kalau emang ada keluarga yang ngumpul, ya udahlah kita berempat aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi rencana tadi, acara tadi siang itu semuanya idenya istri sih. Coba sayang, kapan cerita sayang? Ada konsep apa maksudnya? Konsepnya apa gitu, ada kartun atau apa? Oh, ya sebenarnya sih jadi ada salah satu ilmu parenting yang emang kita adaptasi gitu. Jadi anak tuh berusaha sejak dini tuh kita nggak didik mereka untuk menghargai apapun tuh dengan materi gitu loh. Memberi kado tuh kayak hal-hal kebendaan lah kayak gitu, walaupun itu nggak disalahin juga, tetapi memang lebih disarankan untuk memberikan hadiah itu berupa pengalaman gitu. Nah memang challenging banget di era pandemi, tapi akhirnya setelah survei kita menemukan tempat outdoor yang memang welcome untuk protokol kesehatan dan anak-anak juga diizinkan untuk masuk. Akhirnya kita putusin untuk ngumpulin keluarga di situ kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pasti hari ulang tahun itu adalah cerminan rasa syukur kita. Syukur itu bisa berbagi kebahagiaan, bisa sama banyak lah ya sebenarnya. Keluarga ini karena lagi pandemi, yang kita juga udah lama nggak ketemu, susah buat ngumpul. Akhirnya ya dicarilah momennya untuk main bareng. Apalagi ternyata hari ulang tahun itu bertepatan tuh hari Minggu. Jadi yang school from home libur, yang orang tuanya work from home juga libur. Oh ini latih berdua begini sih, cakar-cakaran ya udah kayak Dino. Makanya temanya Dino. Oh Dino, sini tuh bonekanya. Ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Ada yang ulang tahun out frame dulu nggak apa-apa deh. Gitu. Jadi ini anaknya ibu yang paling tua nih. ya lah, paling bayi justru. Terus tadi apa mana ya? Aku nggak tahu ngomong. Ya pokoknya gitu deh, kita jadi pengen kasih hadiah gitu pengalaman kayak gitu. Nah dan karena pandemi tuh emang semuanya yang hal-hal yang tadinya biasa aja gitu kayak kumpul keluarga tuh jadi luar biasa banget. Jadi di momen yang bertepatan hari Minggu akhirnya kita pengen kumpul keluarga. Dan emang keluarga aku pribadi tuh gede, 7 bersaudara. Dan itu pun Gede-gede. ini nggak semuanya tuh lagi di di Jakarta juga. Jadi tadi juga 4 yang datang, satunya mencari luar kota. Keluarganya Mas Ridwan, adiknya juga satu berhalangan jadi satu. Jadi ya tadi kita berapa kepala keluarga lah ya, cuman 6 sama eyang-eyang, maksudnya sama mertuaku sama mama juga gitu. Jadi ya memang bener-bener circle satu aja tuh ber-30 orang gitu sih. Tapi senang soalnya ya aku sebagai tante juga punya momen main sama ponakan. Anak-anakku juga bisa guyup sama sepupu ya, dan menurut aku tuh investasi luar biasa gitu. Karena menurut aku bonding di dalam keluarga tuh butuh diupayakan, nggak cuma karena kita serumah, sedarah, terus kita jadi bisa solid, bisa kompak, tapi emang kita tuh harus ada upaya gitu. Nah, ini salah satunya, dan ya momennya kebetulan ulang tahun
Tap- gitu. Tapi agak ribet nggak sih kayak merayakan di outdoor gitu lagi pandemi kayak gini kan agak ribet biasanya kan itu gimana? Ya itu sih, jadi setiap keluarga memang pasti punya pertimbangannya masing-masing gitu ya. Dan kalau keluarga kami, yaitu kami merasa ada urgensinya juga untuk berkumpul gitu, karena udah lama juga nggak kumpul. Terus justru kita tenang karena itu outdoor gitu loh, jadinya biar sirkulasi udaranya jelas kayak gitu, dan kita semua juga lagi sehat, dan kenapa enggak selama kita menaati prokes kayak gitu, semua benda-benda kita juga semprotin dulu gitu, terus kita juga jaga jarak pakai masker, ya kenapa enggak gitu. Ribet pasti, cuman kan goalsnya yang dikejar. Jadi ya itu yang dia bilang Mas Putri, ya udahlah nggak apa-apa gue ribet, yang Dan penting ternyata emang gue pengen terbukti sih. pengennya begini begitu gitu lah. Seneng gitu. Dianas gue juga tadi nggak saya ngapain, gue nggak mau Dia datang. takut banget rame gitu, kayak aduh resiko Sekarang di Taman kayak gitu. Mini, Gitu kalaupun kan. memang buka setelah PPKM, kebayang nggak sih? Tapi alhamdulillah deh, ya gue balik lagi gitu. Gue bilang, lu jangan ajak diskusi gue, karena hasil diskusi kalau ke gue pasti jawabannya tidak. Iya. Tapi gitu. kalau memang lu mau tetap jalan, silahkan jalan. Gue cuma bisa bantu doa, sama kalau emang lu butuh duit, deh. Namanya laki Sponsor ya. Gitu. Jadi emang tapi emang rata-rata kayak gitu sih. Jadi kalau pertimbangan yang detailnya terus kenapa begini kenapa begitu, emang proposalnya aku kasih ke dia. Dan ini tuh udah tempat ketiga, dan semuanya sebenarnya outdoor. Tadinya kayak mau main air, terus tadinya ada Tadi yang mau ke playground, terus, ya, terus apa ada lagi? yang main pasir, terus sempat mau kayak di restoran tapi outdoor, tapi kayak malah lebih PPKM, malah lebih lagi. kayak terus anak kecilnya nggak Mau di tempat yang ter-entertain lagi gitu. viral. Enggak lah, enak aja. Itu kamu ke situ gara-gara viral. Apaan sih, siapa? Enggak. Yang di utara itu. Oh, iya tapi kan? kan nggak lebih friendly, jadi coret. Ya, jadi tuh aku memang banyak udah ngasih proposal lah ke suami aku gitu. Jadi kayak hari ini tuh udah yang paling sama-sama senang lah, mudah-mudahan gitu. Walaupun semuanya nggak senang, tapi akhirnya emang yang penting yang ulang tahun berkesan, terus goalsnya dapet lah, dan lebih banyak, mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan ya hasilnya juga yang terbaik gitu buat semua, dan emang ternyata pada seneng sih gitu. Malaik udah 1 tahun nih, perubahan apa sih yang makin kelihatan gitu sekarang? Bisa bahasa Inggris. Mas Lebih Rusia. jago kalau itu sih udah pasti kayak dari bapaknya ya. Alhamdulillah Malek itu sekarang tumbuh kembangnya, kalau yang terlihat dari 1 tahun ini, bukan membandingkan tapi Karena setiap ya anak beda-beda kita lah. kelihatan ya dari Malek dan Maher. Maher itu kita ingat 1 tahun baru berdiri klub gitu pas di acara ulang tahunnya dia di waktu di yayasan di daerah Ceger itu kan. Itu Maher baru bisa berdiri. Malek itu dari 9 bulan udah mulai jalan. Jadi sekarang hal itu sudah Sekarang lari. sudah lari. Lari walaupun Jatuh belum masih balance, jatuh ya. tapi Tapi sudah udah- lari, dan kalaupun udah jatuh speed. kita nggak awasin, dia tahu cara jatuh yang benar kayak gimana. Kalau ke depan Dan udah bangun begini, sendiri. kalau ke belakang begini, nggak ngejeledak. Dan kuat banget, kayak maksudnya belajar jatuh bangun itu kayak Tuh bangun. sampai sejam gitu tuh dijabanin tuh, ya ayo gitu, nggak ada nangis, nggak ada apa gitu. Gigi sama lah kok Gigi sama Maher. Ya Cuman pokoknya bedanya secara tumbuh urutannya. kembang sih, secara tumbuh kembang alhamdulillah malah itu bisa dikatakan on time dan pesat gitu ya. Dan kalau secara stimulasi mungkin karena Malaik punya sosok kakaknya yang dia lihat main, dia lihat baca buku, dia lihat cerita, dia lihat mainan ini, terus mainan bisa diangkat-angkat. Jadi dia sendiri ya menurut aku jelas kalau mau kita bandingin sama kakaknya, tumbuh kembangnya jauh lebih cepat, lebih signifikan kayak gitu. Maher itu baru bisa ngomong mungkin 2 tahunan ya. Sekarang Malaik tuh 1 tahun tapi udah bisa tantrum, kayak karena pengen ngomong tapi nggak bisa, tapi udah punya maksud, udah lebih jelas lah, udah sangat-sangat kelihatan. Tapi Tapi dia bisa manggil Baba. Dan udah bisa bilang no buat nambah adik. Oh iya. No, tidak, stop. No. Aduh, kenapa dia juga bisa ngomong, jelas lagi Malek, pertanyaannya. Mina ya. No. Kadonya adik aja ya. No. Ya. Tapi cewek, tapi ini. Enggak, dia jawab sampai kayak beberapa kali, sampai tanya lagi. Dia nggak tahu itu kebetulan apa enggak, cuman kok nyambung gitu. Iya, nyambung. Jadi kayak dia mulai bisa no, komunikasi enggak. banget. Sampai gue harus pakai bahasa apa lagi nih untuk memberitahu. Jadi kayak dia udah sama-sama bisa diajak ngomong, udah ngerti. Ya gitu sih. berarti Tapi kalian sendiri pengen mau nggak? Nah, itu. Ibu mau nggak?
gue mau tapi jompo. Sadar diri. Jadi sebenarnya gini loh, ya semua aspek itu kan yang namanya kita memiliki keturunan, punya anak tuh bukan cuma hanya masalah mau aja, tapi kesiapan fisik dan mental. Dan kebetulan karena aku yang akan mengandung, aku yang akan melahirkan, maka emang tapi aku mau, tapi maunya tuh harus disertai dengan tanggung jawab juga kayak gitu loh. Secara fisik aku udah membekali diri apa kayak gitu, dan aku ngerasanya kayak sekarang ini anak aku masih ASI, jadi badan tuh masih capek banget gitu ya. Jadi kayaknya untuk nambah porsi olahraga gitu tuh masih sangat-sangat kurang. Jadi ya emang belum saatnya sih. Tapi kalau tanya tuh mau banget, tapi emang badan gak bisa bohong, kayak nggak sanggup gitu. Apalagi tadi 2 itu kan sangat seru sekali ya interaksi antara mereka Itu. dan laki lagi kan. Kalau akal Dan banyak kadang-kadang bukan membantu, menambah pertikaian. Jadi kayak aduh, nambah 1 lagi, tangannya cuma 2, orang tuanya cuma 2, gimana dong, ntar ngambil ibu tetangga, repot. hati ngomong kayak Hati. gitu. Iya, makanya gitu. Jadi ya kalau bilang pengen sebenarnya pengen, tapi tahu diri lah. Jadi mungkin belum kado tahun ini. Kalau di otaknya Putri memang kadang-kadang tuh ya ukuran gitu, ukuran gue masih belum mampu nih, gue jompo gitu. Cuman kan kadang-kadang Allah punya rencana lain, kayak Malaik tuh tiba-tiba isi itu juga. Tapi itu kan doanya gitu, kayak Maher Ya, ASI-nya deketan. 2 tahun, terus aku pengennya paling cepet, tapi ya pokoknya Asinya Maher terpenuhi gitu. Nah ternyata waktu hadiah ulang tahunnya Maher usia 2 tahun itu aku udah isi 4 bulan gitu. Jadi ada ASI-nya dapat, tapi hamilnya juga paling cepet gitu dengan tempo yang Oh iya. bener. Oh, Jadi iya, memang iya, anaknya iya, 2 iya, tahun bener. rohnya ditiup gitu. Jadi bener kayak kok bisa gitu ya gitu. Karena emang kita doanya minta Allah yang atur, tapi dengan segala Kamu kuat kok. keinginan dan kemauan kita. Jadi ya Kamu tetap bisa. semangat gitu. Dan emang kemarin tuh sempat serem sih, karena kan lagi pandemi gini kan rumah sakit penuh, terus kayak banyak ibu hamil yang kena COVID juga. Jadi ya sempat ada pemikiran-pemikiran. Tapi kalau ditanya mau sih tetap mau, cuman ya timingnya nanti kita cari yang pas lah ya. Kamu yang cari, aku yang jebak. Ya sayang lupa. Tetap ya. Berarti tadi konsep untuk kayak ulang tahunnya itu